Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Setelah tabrakan singkat itu, Xiaoyan dan Wang Xiang masing-masing mundur beberapa langkah. Tak lama kemudian langkah kaki Xiaoyan terhenti ketika sosok Yuanxi bergerak cepat ke depan. Telapak tangannya mendarat keras di dada Xiaoyan. Menghadapi serangan orang ini, ekspresi Xiaoyan tampak tenang. Tubuhnya tampak sedikit miring ke satu sisi tanpa meninggalkan jejak. Seketika telapak tangan Yuanxi yang dipenuhi aura yang mengesankan mendekati jubah hitam Xiaoyan dan nyaris mengenainya. Hati Yuanxi sedikit terkejut. Tepat saat dia hendak mundur dan terbang kembali, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat tinjunya. Dengan teriakan keras di dalam hatinya, dia langsung menggunakan Force Elephant Skill, atau biasa disebut keterampilan paksa gajah. Sebuah pukulan yang penuh dengan kekuatan mendarat dengan keras di dada Yuanxi. Wajah Yuanxi langsung memerah. Tak lama kemudian seteguk besar darah segar keluar dari mulutnya tanpa sengaja. Pada saat yang sama tubuhnya jatuh tak terkendali. Serangan ini saja sudah cukup untuk menyebabkan yang terakhir kehilangan semua kekuatan bertarungnya untuk waktu yang singkat. Orang bisa membayangkan betapa mengerikan serangan Xiaoyan. Setelah latihan singkat di padang pasir, kekuatan fisik Xiaoyan kembali meningkat. Saat ini dengan kekuatan tubuh fisiknya saja, seorang Dodi elit biasa tidak ada apa-apanya di mata Xiaoyan. Ditambah dokinya, Xiaoyan adalah eksistensi yang tak terkalahkan di antara mereka yang selevel. Di sisi lain, tangan keriput Wang Xiang tertekuk membentuk cakar. Saat Yuanxi dipukul jatuh, serangan di tangannya sudah sampai di belakang punggung Xiaoyan. Doki murni dengan cepat menggumpal di ujung jarinya. Mereka seperti jarum tajam yang memanjang dan menyempit. Kemanapun mereka lewat, bahkan ruang itu sendiri terpotong menjadi 5 retakan hitam gelap. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya serangan Wang Xiang. Cakar tulang yang terkikis. Saat teriakan pelan keluar dari mulut Wang Xiang, cakar itu telah menekan leher Xiaoyan. Melihat Xiaoyan tidak dapat bereaksi tepat waktu, Wang Xiang bersukacita dalam hatinya. Selama dia menghabisi Xiaoyan di depannya, klan Fang akan mudah ditaklukkan. Meski begitu, saat cakar Wang Xiang mendarat, apa yang muncul di bawah cakarnya bukanlah darah segar, melainkan potongan-potongan bayangan. Tiba-tiba Wang Xiang terkejut. Tepat saat dia hendak mundur, perasaan yang sangat dingin dan menyeramkan tiba-tiba muncul dari belakangnya. Dalam sekejap jantung Wang Xiang berdebar kencang. Kecepatan yang aneh. Apakah dia benar-benar hanya seorang Dodi bintang 5? Wang Xiang tidak dapat menahan diri untuk berpikir dengan ngeri. Namun situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk ragu lebih lama lagi. Tepat saat rasa dingin muncul dari belakangnya, Wang Xiang tiba-tiba berbalik dan menebas dengan cakarnya. Kekosongan tak berbentuk itu langsung meledak. Itu seperti selembar kertas tipis yang dirobek oleh cakar Wang Xiang. Apa? Tidak ada. Namun sesaat kemudian, tubuh salah satu saudara Su dalam kelompok klan Wang tiba-tiba menegang. Wajahnya memerah dan matanya dipenuhi darah. Pupil matanya membesar dengan cepat saat kekuatan hidupnya menghilang dengan cepat. Mulut Dodi bintang lainnya di samping tanpa sadar mengeluarkan suara gemuruh yang tajam. Mereka melihat orang di samping mereka jatuh. Tetapi mereka tidak dapat menemukan kapan Xiaoyan telah menyerang dari awal hingga akhir. Kelincahan seperti itu bisa disebut seperti hantu. Semua anggota klan Wang yang hadir tanpa sadar menelan ludah. Seketika, ketakutan yang mendalam tak terkendali melonjak keluar dari hati mereka. Sebagian anggota klan Wang begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka takut akan mengikuti jejak para pendahulu mereka. Baru pada saat itulah Jin Ge dan yang lainnya mengerti bahwa kata-kata yang diucapkan Xiaoyan sebelumnya bukanlah kata-kata kosong. Dengan kekuatannya sendiri, ia memang memiliki kemampuan untuk menghadapi 6 Dodi elit. Dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan oleh Dodi, kemungkinan besar bahkan jika mereka berenam bergabung, mereka mungkin tidak akan sebanding dengannya. Apakah dia manusia atau hantu? Apakah dia manusia atau hantu? Salah satu saudara Su yang selamat tanpa sadar mengeluarkan suara gemuruh ketakutan. Dia bahkan menyesali keterlibatannya dalam masalah klan Wang. Namun tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Segera setelah itu Xiaoyan berjubah hitam tiba-tiba muncul di depan Su Songming yang melarikan diri dari kota Helan di suatu tempat di ruang kosong di atasnya. Ekspresi wajah tua Su Songming langsung berubah drastis. Dia buru-buru berbalik dan buru-buru melarikan diri dengan hati yang dipenuhi rasa takut. Akan tetapi, tidak peduli berapa lama dia berbalik di tempat, sosok Xiaoyan terus berdiri di depannya, menyebabkan dia tidak dapat melarikan diri. Anggap saja aku memohon padamu. Tolong lepaskan aku. Apa yang terjadi di antara kita hanyalah kesalahpahaman. Paling-paling aku akan meminta maaf padamu. Kamu tidak akan membunuhku, kan?
Wajah tua Su Songming sepucat kertas. Ketakutan di hatinya menyebabkan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Namun dia masih mengeluarkan suara gemuruh yang tidak diinginkan. Namun menghadapi auman Su Songming yang tidak mau, Xiaoyan tetap tidak berekspresi. Dia mengangkat tangannya dan telapak tangannya menghadap ke arah Su Songming. Pada saat yang sama di belakang Xiaoyan, sosok ilusi besar juga mengelurkan tangannya dan menutupi seluruh tubuh Su Songming. Tekanan tak terlihat itu menyebabkan wajah pucat Su Songming memerah. Kekuatan dahsyat itu seakan telah mencengkram seluruh hidupnya dalam telapak tangannya. Pada saat ini Su Songming tidak ragu bahwa Xiaoyan bisa langsung membunuhnya jika dia mau. Xiaoyan, kau tak bisa membunuhku. Aku anggota aliansi alkemis. Jika kau membunuhku, aliansi alkemis pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu tidak bisa membunuhku. Berisik. Di bawah tekanan yang kuat ini, hati Su Songming menjadi semakin takut. Tepat saat dia mengeluarkan raungan gila, Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan tangannya yang terentang. Dalam sekejap, tubuh yang terakhir meledak di depan Xiaoyan dan berubah menjadi kabut darah merah. Pada saat yang sama, tubuh spiritual yang kokoh muncul di tangan Xiaoyan. Ini adalah tubuh spiritual Su Songming. Namun di bawah tekanan kuat Xiaoyan, tubuh spiritualnya sudah pingsan. Dengan satu pikiran, api putih pekat segera muncul dari telapak tangannya. Dalam sekejap, api itu benar-benar memusnahkan kesadaran spiritual Su Songming. Akibatnya, satu-satunya hal yang muncul di tangan Xiaoyan hanyalah bola sumber spiritual. Setelah melakukan ini, tatapan Xiaoyan berbalik dan menatap 5 orang yang tersisa. Di matanya, api putih pekat perlahan naik. 3 tenda hitam pekat muncul satu demi satu. Sosok Xiaoyan bergerak cepat di antara tenda-tenda itu. Saat dia muncul, dia sudah berada di depan Wang Xiang. Di bawah tatapan mata Wang Xiang yang ketakutan, tatapan mata Xiaoyan bertemu dengannya. Pada saat yang sama, telapak tangan yang diselimuti api putih pekat mendarat di leher Wang Xiang. Kemudian, mata tua Wang Xiang berangsur-angsur melebar. Ketika kekuatan hidup di mata Wang Xiang benar-benar menghilang, ponsilin flame yang menutupi tangan Xiaoyan juga menyebar dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Setelah itu terdengar suara bang, dan tubuh fisik Wang Xiang terbakar menjadi ketiadaan oleh api surgawi. Benda yang saat ini dipegang oleh Xiaoyan adalah saripatinya. Setelah menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya, tatapan Xiaoyan beralih dan menatap beberapa orang lainnya. Melihat tatapan Xiaoyan, hati Jingge dan yang lainnya langsung menegang. Rasa takut yang mendalam dengan cepat muncul tak terkendali dari lubuk hati mereka. Kengerian yang dihadapi orang di depan mereka adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dengan kultivasi Doni di bintang 5, dia benar-benar dapat dengan mudah membunuh seorang ahli dengan level yang sama. Siapa di seluruh benua yang dapat melakukan hal seperti itu? Baru pada saat inilah mereka mengerti mengapa Su Songming menunjukkan ekspresi ketakutan seperti itu ketika dia melihat Xiaoyan sebelumnya. Ini karena dia jelas tahu bahwa tidak ada satupun Dodi elit yang ada yang sebanding dengannya. Bahkan jika mereka berkumpul bersama, mereka tidak akan dapat melukai Xiaoyan. Dia sungguh menakutkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hati Jingge dipenuhi rasa takut saat memikirkannya. Namun setelah memikirkannya, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain melarikan diri. Pada saat ini tatapan Xiaoyan tertuju pada kota di bawah dan pada Yuanxi yang untuk sementara kehilangan kemampuan bertarung. Pada saat ini Yuanxi bermaksud untuk melarikan diri dari kota secara diam-diam setelah melihat betapa menakutkannya Xiaoyan. Dengan bantuan orang-orang di sekitarnya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Namun Xiaoyan tidak bermaksud membiarkannya pergi. Setelah menggunakan langkah pemusnah langit, Xiaoyan yang telah muncul di hadapan Yuanxi yang tengah melarikan diri dengan panik saat ini. Xiaoyan yang tiba-tiba muncul langsung menghalangi jalan Yuanxi. Sepasang mata hitam pekatnya mengandung hawa dingin yang menusuk. Wajahnya yang acuh tak acuh tidak mengandung emosi apapun. Yuanxi sangat terkejut. Wajahnya yang awalnya pucat kini semakin pucat. Tuan, sepertinya kita belum pernah bertemu sebelumnya. Masalah hari ini hanyalah kesalahpahaman. Mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk berteman? Saat Yuanxi panik, dia buru-buru menyunggingkan senyum jelek di wajahnya dan berkata sambil tersenyum menjilat. Namun tidak ada yang tahu seberapa takutnya dia saat ini. Berteman? Aku tidak tertarik. Kata-kata tenang Xiaoyan sudah cukup untuk mengungkapkan perasaannya saat ini. Pada saat yang sama dia mengangkat tangannya dan mengarahkan telapak tangannya ke tenggorokan Yuanxi. Seolah-olah dia ingin mencengkeram pihak lain di telapak tangannya. Pada saat yang sama Yuanxi juga merasakan tekanan yang sangat mengerikan dari ruang di sekitarnya. Itu adalah keterampilan gajah kekuatan yang memberinya tekanan ini. Brengsek, apakah kau benar-benar ingin membunuhku? Yuanxi berteriak ketakutan. Namun Xiaoyan tidak menghiraukannya. Ia mengepalkan tinjunya erat-erat.
Dan sesaat kemudian, sebuah tangan tak berbentuk muncul mengendalikan tubuh Yuanxi. Bajingan! Jika kau ingin membunuhku, kau juga akan dikubur bersamaku. Karena dia akan mati bagaimanapun caranya, Yuanxi memutuskan untuk menyerah pada pikiran di dalam hatinya. Dengan sebuah pikiran, Doki dalam pusaran di tubuhnya mulai bergerak liar dan cepat mengalir ke setiap sudut tubuh Yuanxi. Hal ini menyebabkan tubuh Yuanxi yang berada di bawah kendali Xiaoyan mulai mengeluarkan suara bang. Dilihat dari penampilannya, orang ini berniat menghancurkan dirinya sendiri. Oh, hancurkan diri sendiri ya? Mengenai hal ini, ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat dia bergumam. Seketika, tinjunya yang terkepal erat tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Sebelum Doki dalam tubuh Yuanxi dapat menyebar sepenuhnya, Xiaoyan telah menggunakan keterampilan gajah kekuatan untuk menghancurkannya dengan keras dengan suara bang. Mirip seperti sebelumnya, Xiaoyan secara alami tidak melepaskan asal spiritualnya. Meskipun dia telah membunuh orang lain yang sama sekali tidak berhubungan dengannya, Xiaoyan tidak merasakan beban apapun di hatinya. Ini adalah wilayah Tanah Barat. Pembunuhan terjadi setiap saat. Di tempat ini tidak perlu mengasihi siapapun. Selama seseorang yakin bahwa ia ingin membunuh pihak lain, tidak perlu ada alasan. Tempat ini adalah tanah pembantaian. Bersikap baik hati hanya akan menyakiti Xiaoyan sendiri. Hal ini sudah dipahami oleh Xiaoyan. Siapa di antara orang-orang yang telah dibunuhnya yang tidak memiliki hutang darah di punggung mereka? Di wilayah tanah terlantar barat ini, siapa di antara mereka yang tidak dikenal sebagai orang yang kejam yang tidak memberikan kelonggaran apapun saat mereka melakukan sesuatu? Hari ini Xiaoyan hanya memberi mereka rasa sakit yang mereka rasakan sendiri. Ketika Xiaoyan menoleh dan menatap Jin Ge dan Wang Xianyu sekali lagi, keduanya sudah melarikan diri ke arah yang berbeda. Mengapa mereka peduli dengan klan? Mereka tidak hidup untuk diri mereka sendiri. Sayangnya, kabur. Apakah ada gunanya? Xiaoyan tertawa dingin. Tak lama kemudian sebuah pikiran terlintas di benaknya dan 4 tenda lainnya langsung terbentuk. Hampir pada saat yang sama, sosok Xiaoyan benar-benar muncul di belakang Wang Xianyu dan Jin Ge. Baru pada saat inilah mereka berdua bereaksi. Tatapan mereka dengan cepat menyapu kedua tubuh Xiaoyan. Hati mereka sangat ketakutan. Siapa di antara mereka yang asli? Tepat saat hati mereka berdua sangat ketakutan, sosok Xiaoyan tiba-tiba muncul di depan Dodi di bintang 1 lainnya. Dalam sekejap, dia menggunakan Bone Sealing Flame untuk dengan mudah membunuh Dodi di bintang 1 lainnya. Melihat Xiaoyan muncul di depan Kaisar Do bintang 1, hati mereka berdua langsung tenang. Orang di depan mereka jelas merupakan bayangan. Seketika mereka dengan gegabah menyerbu kejauhan. Tepat saat mereka berdua hendak melarikan diri, sebuah telapak tangan yang kejam dengan kejam menusuk dada mereka. Kekuatan penghancur yang mengerikan langsung membakar tubuh mereka berdua. Bahkan ketika kehidupan di mata mereka menghilang, mereka masih tidak tahu bagaimana kedua yang disebut bayangan sisa ini bisa memiliki kekuatan untuk menyerang. Setelah menarik kembali kedua avatar itu ke dalam tubuhnya, Xiaoyan mengumpulkan sumber spiritual mereka dengan satu tangan. Tentu saja pada saat yang sama, ia juga mengumpulkan cincin penyimpanan mereka. Pada saat ini 6 Dodi elit yang hadir semuanya telah dibunuh oleh Xiaoyan dalam waktu kurang dari 15 menit. Bahkan saat ini beberapa orang dari kedua klan belum pulih dari keterkejutan mereka. Pertarungan sepihak seperti ini sungguh sulit dibayangkan. Segala yang ada di depan mereka bagaikan ilusi. Tampak begitu tidak nyata. Saat semua orang linglung, sosok Xiaoyan melintas dan tiba di samping Yuan King. Dia menepuk bahu Yuan King dengan lembut dan tersenyum. Kalau begitu, aku serahkan sisanya padamu. Xiaoyan tampak tersenyum santai. Tubuhnya bergerak dan mendarat di rumah besar klan Fang di bawah. Semua orang di langit dan di tanah tidak dapat menahan diri untuk tidak menelan ludah. Tak lama kemudian suara pertempuran yang dipenuhi kegembiraan dan ketakutan samar-samar bergema di langit di atas kota Helan. Pada saat ini, Xiaoyan tidak dapat menahan keinginannya untuk melihat banyaknya rampasan perang yang telah diperolehnya, terutama untuk sumber spiritual tersebut. Jika leluhur Xiaoyan melahapnya, ia bertanya-tanya apakah ia akan mampu membangkitkannya. Sambil membawa harapan dalam hatinya, Xiaoyan menyerbu ke dalam rumah besar klan Fang di bawah. Pada saat ini sosok Xiaoyan duduk bersila di atas ranjang di dalam kamar. 7 gugusan cahaya putih krem dengan ukuran berbeda tergantung di ruang kosong di depannya. 7 gugusan cahaya ini adalah 6 Dodi elit dan esensi spiritual Su Songming. Xiaoyan tanpa basa-basi menerima semua esensi spiritual mereka. Hanya kekuatan spiritual Su Songming yang merupakan yang terbesar di antara 7 kelompok esensi spiritual. Sebagai seorang alkemis tingkat 3, bahkan seorang Dodi elit pun kesulitan untuk menyamainya dalam hal kekuatan spiritual. Tentu saja kekuatan spiritual yang terkandung dalam 6 gugusan cahaya putih krem lainnya secara alami tidak kalah.
Jika leluhur Xiao Xuan menelan esensi spiritual ini, dia seharusnya bisa terbangun. Xiaoyan dipenuhi dengan rasa penasaran saat melihat 7 gugusan cahaya di depannya. Hatinya dipenuhi dengan rasa terkejut. Sepanjang perjalanan, Xiaoyan telah memurnikan cukup banyak esensi spiritual Bandi dan membiarkan Xiao Xuan menelan semuanya. Namun hasil akhirnya sangat sedikit. Kondisi Xiao Xuan sudah sangat buruk. Oleh karena itu kebutuhan akan esensi spiritual yang diserapnya bahkan lebih tinggi. Di mata orang biasa, apa yang dianggap sebagai esensi spiritual yang sangat murni adalah sesuatu yang perlu disempurnakan Xiaoyan hingga esensi spiritual terakhir yang diperolehnya dapat dengan mudah diserap oleh orang lain. Kelembutan dan kemurnian esensi spiritual adalah sesuatu yang bahkan dapat dengan mudah ditanggung oleh bayi yang baru lahir. Karena hal inilah Xiaoyan hanya bisa memperoleh sebagian kecil dari setiap gugusan esensi spiritual yang diperoleh Xiao Xuan. Namun surga tidak mengecewakan mereka yang bersedia. Setelah periode penyempurnaan yang panjang, pecahan jiwa Xiao Xuan telah berubah dari seukuran ibu jari menjadi gugusan cahaya putih krem seukuran telapak tangan. Selain itu, karena aglomerasi esensi spiritual yang ekstrim, esensi spiritual Xiao Xuan menjadi luar biasa kental. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah meskipun demikian, masih ada jalan panjang yang harus ditembus sebelum Xiao Xuan benar-benar bisa terbangun. Sekarang setelah memiliki esensi spiritual dari 7 Dou di elit ini, Xiaoyan memiliki keyakinan yang lebih besar di dalam hatinya. Mungkin Xiao Xuan akan mampu bangkit setelah menelan esensi spiritual ini. Saat dia memikirkan hal ini dalam hatinya, wajah Xiaoyan tanpa sadar memperlihatkan senyum gembira. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Xiaoyan melirik 7 gugusan cahaya di ruang kosong di depannya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan suara embusan terdengar. Api putih pekat segera muncul di ruang kosong di depannya. Mengikuti kendali pikiran Xiaoyan, api itu dengan cepat melilit 7 gugusan cahaya, meminjam suhu api yang tinggi. Xiaoyan mulai memurnikan 7 gugusan esensi spiritual ini. Setelah kematian elit Dodi dari klan Wang di dunia luar, semua orang dari klan Fang merasa seolah-olah langit telah runtuh. Para ahli dari klan Wang tidak berdaya untuk menahan serangan orang-orang dari klan Fang. Dalam waktu singkat, puluhan ahli bandi dari klan Wang semuanya telah terbunuh. Rumah besar klan Wang juga telah dikosongkan dalam sekejap. Selain sebagian kecil, sebagian besar ahli dari klan Wang telah ditangkap dan dibunuh oleh klan Fang. Singkatnya, mulai hari ini tidak akan ada lagi klan Wang di kota Helan ini. Klan Fang akan menjadi satu-satunya klan di kota Helan ini. Semua perubahan ini karena Xiaoyan, yang saat ini sedang duduk bersila di rumah besar klan Fang. Setelah kejadian hari ini, nama Xiaoyan akan bergema untuk pertama kalinya di wilayah gurun barat ini. Hanya dalam satu pagi, klan Fang telah menempati rumah asli klan Wang, termasuk harta tak terhitung jumlahnya yang telah dikumpulkan klan Wang selama bertahun-tahun. Di dalam ruang rahasia bawah tanah klan Wang, Fang Cheng dan Yuan King pada dasarnya tertegun saat mereka melihat semua yang ada di depan mereka. Semua yang masuk ke mata mereka cerah dan menyilaukan. Koin roh yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk seperti gunung. Bahkan ada beberapa ratus batu roh kelas rendah. Berbagai metode Qi dan teknik Dou tidak terhitung banyaknya, dan semuanya disusun secara terpisah. Di bawah penyelidikan kasar mereka berdua, ada hampir 100 gulungan metode Qi dan teknik Dou di antara metode Qi dan teknik Dou di sini. Bahkan ada lebih dari 30 metode Qi dan teknik Dou kelas Ling. Menambahkan bahan obat dan bahan lainnya yang tak terhitung jumlahnya, kekayaan yang saat ini diletakkan di depan mereka berdua adalah sesuatu yang bahkan seluruh fondasi klan Fang tidak dapat dibandingkan dengannya. Selama bertahun-tahun ini, klan Wang diam-diam telah melakukan sejumlah hal curang yang merugikan orang lain. Kekuatan klan juga telah melonjak. Sayangnya pada akhirnya semuanya sia-sia. Cara klan Wang melakukan sesuatu sangat ekstrim. Mereka serakah dan licik. Hasil seperti itu dapat dianggap sebagai pembalasan. Ini bukan pembalasan, melainkan ini adalah perbuatan mereka sendiri. Mereka tidak bisa hidup. Nada bicara Fang Cheng dingin saat dia memarahi. Kedua matanya memancarkan cahaya saat sekali lagi menyapu ruangan rahasia ini. Tentu saja tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang palpitasi di hatinya. Namun pada akhirnya, dia tidak menyentuh satupun benda di dalam ruangan rahasia ini. Ayo pergi. Jangan sentuh benda-benda di sini dulu. Kita harus menunggu Tuan Xiaoyan melihatnya sebelum kita bicara. Hati Fang Cheng sangat jelas bahwa alasan mengapa klan Fang mampu melenyapkan klan Wang dalam satu gerakan dalam pertempuran hari ini bukanlah karena kekuatan klan Fangnya. Sebaliknya itu karena mereka telah memanfaatkan Xiaoyan. Jika yang terakhir tidak bertindak, klan Wang saat ini akan berakhir dengan akhir yang sama seperti sebelumnya. Karena itulah Fang Cheng menghentikan sekelompok tetua dari klan Fang yang terus-menerus memasuki ruang rahasia. Pada saat yang sama bahkan cara dia menyapa Xiaoyan tanpa disadari telah berubah sekali lagi.
Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan hari ini sudah cukup untuk membuatnya mengangkat alisnya. Tidak perlu menyebutkan para tetua dari klan Fang yang kekuatannya bahkan bukan seorang Dodi. Tidak ada tetua di belakang Fang Cheng yang berani menolak kata-katanya. Setelah itu kelompok orang ini dengan patuh mundur dari ruang rahasia. Di sisi lain Xiaoyan juga dengan gila-gilaan menyempurnakan 7 gugusan asal spiritual di depannya. Kekuatan spiritual yang sangat besar terus mengalir keluar dari antara kedua alisnya. Doki melonjak liar dan api surgawi membumbung. Di bawah suhu api surgawi yang sangat tinggi, ketidakmurnian dalam 7 kelompok asal spiritual secara bertahap disempurnakan. Bahkan sebagian dari kekuatan spiritual yang tidak cukup murni pun dilucuti oleh Xiaoyan tanpa ragu-ragu di bawah penyempurnaan semacam ini. Hal ini juga yang menyebabkan proses pemurnian 7 gugusan asal spiritual ini menjadi sangat lambat. Menurut situasi normal, pemurnian gugusan asal spiritual ini paling lama akan memakan waktu 4 hingga 6 jam. Namun bahkan Xiaoyan sendiri mungkin tidak menyangka bahwa pemurnian 7 gugusan asal spiritual ini akan memakan waktu setengah bulan. Selama setengah bulan ini, para anggota klan Fang hanya bisa menunggu dengan sabar. Awalnya mereka mengira sesuatu telah terjadi pada Xiaoyan. Namun setelah mereka merasakan tekanan spiritual yang hampir menakutkan yang menyebar di kamar Xiaoyan, keraguan di hati semua orang langsung sirna. Ruang rahasia klan Wang juga telah disegel sejak lama setelah Xiaoyan pergi. Sepertinya, selama Xiaoyan tidak pergi, ruang rahasia itu pasti tidak akan dibuka. Pada saat tertentu setengah bulan kemudian, 7 gugusan asal spiritual yang tergantung di depan Xiaoyan di kamarnya tiba-tiba bergetar. Seketika di bawah kendali Xiaoyan, mereka tidak menimbulkan riak sedikit pun dan menyatu dengan sempurna. Munculnya pemandangan ini juga membuktikan bahwa pada saat ini ketujuh gugusan asal spiritual ini akhirnya telah sepenuhnya disempurnakan oleh Xiaoyan.